video ini kebetulan lewat berandamu, atau kalian memang kebetulan melihat video ini. Tentunya semua bukan kebetulan ya, tapi semuanya qadarullah kalian bisa lihat video ini. Jadi jangan di skip ya. Semoga bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang sudah dibahas di video yang sebelumnya, yang kemarin rilis ya, update rilisan terbaru terkait upgrading dari aplikasi akuntansinya. Kita akan membahas sesuai apa yang sudah saya sampaikan di alur pengaturan aplikasi, runtutan pengaturan awal yang lebih tepatnya ya. Yang pertama pada video kali ini insya Allah kita akan membahas masalah setup yaitu pengaturan. Baik, tanpa pembahasan lebih panjang, kita langsung coba untuk praktik ya, langsung praktik. Jadi teman-teman bisa langsung ubah juga setting awal dari apa yang sudah didapatkan. Pertama, data lembaga atau yayasan. Ini kan karena memang dia untuk yayasan atau lembaga, maka di sini selnya saya isikan data yayasan atau lembaga. Jadi kalaupun mau diubah ya boleh-boleh saja. Misalkan ini untuk usaha Anda, usaha kalian, tinggal diubah aja. Jangan klik mouse-nya itu yang kiri ya. Kalau yang kiri kan dia langsung hyperlink tuh, langsung masuk ya. Nah, ke sini. Jadi klik kanan dulu. Nah, di sini baru di sininya diubah. Data yayasan atau lembaga misalnya diubah saja. Data usaha. Ya, seperti ini ya. Ini untuk perubahan yang ada di sini. Karena di sini hampir semuanya dari sini sampai sini dia sudah ada hyperlinknya masing-masing. Pertama, data lembaga. Tentunya di sini harus dipilih salah satunya kalian mau gunakan sebagai akuntansi umum atau akuntansi yang sifatnya nirlaba. Ada dua kan, sifatnya umum ataupun yang nirlaba. Ini saya zoom ya, saya perbesar. Nah ini, umum ataupun nirlaba. Kalau kalian pilih nirlaba, maka laporan neracanya otomatis dia akan hilang. Laporan neracanya akan hilang. Ini saya besarin ini. Ya. Misalkan contoh, ini saya pilih nirlaba. Saya pilih nirlaba ya. Kalau misalkan kita ke laporan neraca sini, otomatis dia tertutup dan ada notifikasi di laporan tersebut bahwa laporan hanya tersedia, nah ini laporan neraca tidak tersedia untuk nirlaba. Maksudnya untuk akuntansi yang nirlaba. Nirlaba itu kan seperti ya yayasan, lembaga ini kan nirlaba. Jadi dia nggak akan masuk di sini. Tapi kalau misalkan kalian mau pilihnya dengan umum, ya boleh-boleh saja umum. Umum. Jadi kalau kalian pilih umum, maka dua-duanya berfungsi. Ini laporan aset berfungsi normal biasa. Neracanya juga normal. Nah, ini tadi neracanya yang tadi tertutupi ini sudah mulai lagi ya. Kalau pilih umum. Tapi kalau mau pilihnya yang yayasan saja atau lembaga Islam saja, yaitu nirlaba ini, maka otomatis neracanya yang tidak ada. Ini tidak ada laporan lagi. Jadi intinya nggak ada urusan dengan neraca, laporan neraca ya. Ini yang untuk kategori. Kemudian nama diisi secara lengkap, alamat, nomor telepon, fax, email, periode 1 tahun fisikal ya, ini 2021. Kemudian ini kan struktur lembaga atau yayasan. Disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kalaupun memang di sini ada butuh penambahan, ini kan sudah saya berikan define name-nya. Nah ini kode struktur ya, kalau saya blok dari C21 sampai C25 ini, saya blok di sini define name-nya kode struktur. Jadi di sini juga hasilnya di sini ada nama struktur. Kalau saya blok sini. Kalau kalian mau menambahkan di antara ini, maka caranya kalian blok dulu salah satu, misalkan ini misalkan ini bendahara sama yang sebelahnya.
pada kolom D ya. Kemudian copy, Ctrl C. Klik kanan pada bendahara ini ya, klik kanan. Kemudian insert copied cell, yaitu paste sekaligus untuk menimpakan baris terbaru. Pilih cell down agar dia barisnya ke bawah ya. Agar barisnya ke bawah. Nah, ini kan sudah bisa nih. Jadi misalkan kalau misalkan ada apa struktur baru ya, misalnya struktur baru. Bendahara 1, bendahara 2 misalnya, taruhlah ada bendahara 2. Nah, jadi di sini dia otomatis tetap kode strukturnya. Saya blok tadi yang sebelumnya sampai 25, sekarang sudah sampai 26. Ini fungsionalnya yang pertama untuk kwitansi dan untuk laporan. Misalkan kwitansi. Nah, ini. Misalkan untuk kwitansi, maka di sini udah muncul lagi ya, bendahara 2. Kemudian di laporan keuangannya juga muncul, misalnya aset. Posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan. Nah ini. Bendahara pasti udah ada bendahara 2. Ya, seperti ini ya. Itu untuk data yayasan atau lembaga. Saya kira kalau ini insya Allah mudah untuk lebih dipahami. Kemudian akun rekening. Nah, yang di sini perlu ekstra apa ya, energi ya. Mungkin kalau saya boleh bahasakan perlu ekstra energi khususnya bagian otak ya mungkin ya. Karena memang ini perlu ketelitian yang fokus, perlu teliti, perlu fokus. Ya, untuk editingnya bisa sambil buat copy ataupun apa yang kalian suka, yang penting halal ya. Ini saya contohkan salah satu, misalnya ini sudah saya siapkan tutorial. Kepala akun satu jenis neraca yang saya maksud di sini adalah apa-apa yang neraca. Ini kan saya menggunakannya kode akunnya 4 digit. 4 digit, maka 1000 ini kepala akun satu jenis. Misalkan ini aktiva, ini 1000 ya. 1000. Misalkan ini 1000. Maka 1000 ke bawah, tapi selama dia kepalanya masih 1000, awalannya 1000, maka dia tergolong akun dari aktiva atau aset. Sampai sini, akumulasi penyusutan. 2000 masuknya bukan aktiva lagi, masuknya sudah pasifah. Ini kan 2000 masuknya hutang dan kewajiban. Masuknya pasifah. Untuk ratusannya yaitu sub akun. Misalnya di sini ada aset lancar 1100 ya. Aset lancar artinya aset lancar ini ya sesuai yang namanya lancar. Seperti kas, intinya seperti rekening kas dan setara kas. Rekening kas dan setara kas seperti ya ini kas kecil, kas besar, bank, kemudian saldo. Ini rekening kas dan setara kas. Kemudian 10-nya, nah baru 10 puluhannya ini adalah kode akun tersebut. Misalkan ini kas 01 kas, 02 kas kecil sampai ke sini piutang misalnya ya. Oh enggak, masih sampai sini. 1111 piutang lainnya. Masuk ke 200, ini kan ratusan tadi sub akun. 200 maka masuknya aset lancar, aset tetap. Kalau yang tadi 1100 aset lancar, yang 1200 aset tetap. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat formula dulu. Membuat formula akunnya seperti apa yang kalian butuhkan. Kalau misalkan mau diubah dari sininya ya boleh. Tapi yang itu tadi kalian nggak bisa langsung hapus misalkan ini kelebihan atau kekurangan, nggak bisa menambahkan langsung ke sini. Misalnya ke mana ya? Sini ya. Karena yang di sini sudah saya kasih define name-nya misalnya sini. Ya ini. COA nama akun. Ini batasnya antara D7 sampai D90. Ya ini, D90. Kalau kalian masukkan akun baru di sini 91, otomatis dia nggak kedeteksi. Karena saya buatkan define name-nya.
salah satu caranya seperti yang tadi saya sampaikan terkait setting data lembaga tadi. Kalian blok dulu di sini sampai sini ya. Terus Ctrl C, copy, klik kanan, kemudian insert copy cell down. Cell down ya. Nanti dia masuk setelah pengkopian memang sudah selesai. Nah, ini ya. Kalau mau menambahkan ya. Jadi kalau kalian blok dari aktivasi ini sampai bawah lagi, jangan sampai sini, dia tetap define name-nya berlaku. Jadi untuk menambahkan dan menguranginya seperti itu. Jadi nggak bisa langsung masukin di bagian bawah sini, tapi harus dengan cara yang seperti tadi. Ini untuk akun. Itu yang akun ya. Kemudian jenis akunnya juga harus dipilih. Aktiva lancar itu sesuai dengan yang ini tadi ya. Aktiva lancar itu seperti aset lancar. Ini aset tetap. Sub ini kenapa saya berikan sub? Karena yang tadi seperti yang saya jelaskan. Kalau kepala 200 maka dia sub akun. Dia nggak akan terdeteksi di laporan akun. Misalkan aset tetap nih. Kalau kita lari ke neraca, aset tetap di sini nggak ada. 1200 nah ini. Dari 1111 ini langsung lompat ke 1201 karena di situ saya berikan nama sub. Tapi kalau misalkan saya berikan dengan nama aktiva lancar, misalnya seperti ini otomatis warnanya juga berubah ya. Maka di sini muncul dia. Nah, seperti ini maksudnya ya. Fungsi dari sub itu agar dia tidak terdeteksi sebagai akun rekening yang aktif. Bahwa itu adalah akun yang sifatnya memang up ya, sub akun. Kemudian akun rekening sudah, akun iuran dan donatur. Kalau ini fungsional, lebih detailnya mungkin ketika kalian menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang mau kalian gunakan di sini. Kalau ini kan memang saya seperti contoh di lembaga atau yayasan yang saya bekerja di sana itu SPP-nya bulanan. Misalkan contoh seperti ini ya. SPP-nya bulanan dan SPP-nya dia sifatnya enggak terikat 100.000, misalnya 100.000 selama 1 tahun enggak. Terkadang memang ada pengurangan ataupun penambahan. Maka dia dibuat SPP-nya ini selama 1 tahun dibuat ya. Januari SPP-nya segini, Februari segini, Maret segini. Kalau misalkan di tempat kalian sifatnya tetap, misalkan untuk jangka waktu panjang misalnya 1 tahun SPP per bulannya 100.000 ya. Silahkan buat fungsionalnya dulu. Nanti tinggal disalin aja di sini. Ini untuk SPP ya. Nanti SPP ini masuk ke laporan iuran SPP yang ada di sini. Nah, ini muncul semua di sini. Untuk pembayarannya tunggakan plus tunggakan-tunggakannya. Nah, ini ya. Misalkan Muhammad Asfar 2107067. Kalau ada di sini 2107067. Nah, ini penunggakan ya. Muhammad Asfar. Oktober sudah bayar. Nah, ini dia lompat dari September langsung ke November karena memang dia di sini Oktober sudah bayar. Ya, ini ya, kelihatan ya. Kemudian tadi akun iuran. Akun donatur sama. Yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, jangan sampai menghapus sel yang ada rumusnya seperti ini. Ini kan ada rumusnya nih. Jangan sampai dihapus, nanti nggak berfungsi dia. Ini. Yang diisi dari nama misalnya. Abu Bakar. Sini nanti muncul di sini semua. Nah. Ubaidah. Insya Allah ya, nama sahabat Nabi semua. Settingannya di sini untuk pemilihannya nanti ada pada jurnal transaksi. Misalnya di sini kita buka ini ya, ada tanda plus ini. Kita buka, kemudian iuran atau penerimaan di sini. Nah, ini donaturnya. Kalau kalian klik
Abu, misalnya Abu. Pas diklik ya muncul dia Abu Bakar. Ya ini yang saya maksud untuk searchable atau yang biasa kita kenal dengan pencarian via Google. Search Google kan kayak gini dia muncul. Misalnya saya klik A aja. Yang ada A dia pasti keluar. Nah ini Abdullah, Utsman, Abu Bakar, Ubaidah. Gitu ya. Jadi seperti itu fungsinya. Kemudian program nomor dokumen. Ini fungsionalnya kalian setting dengan ini ya, dengan kemauan sendiri. Kalau ini saya BT ini bukti transaksi, BP ini bukti pembelian. Jadi ya kalian atur sendiri untuk jenisnya maksudnya. Mau di sini tulis apa? KWT misalnya kwitansi ataupun FK faktur itu bebas dari kalian. Oh iya, untuk tadi akun iuran ini akun rekening. Nanti penjelasan lebih detail untuk searchable-nya ada pada saat kita membahas masalah ini transaksi di sini ya. Baik di situ ada akun rekening, akun iuran, nomor dokumen, itu ada di sini juga. Kemudian yang terakhir program anggaran dasar ini ART yang tadi. Anggaran dasar misalkan masukkan taruhlah 5 juta misalnya ya. Di sini kodenya A1. Setiap kalian input transaksi yang Anda masukkan dengan kode A1, maka dia otomatis masuk. Misalnya di sini A1. Masuk ya. Anggaran dasarnya 5 juta. Ternyata kita masuk penerimaan ada 40 juta. Keterangannya melampaui target. Artinya targetnya cuma 5 juta, ternyata kita dapat 40 juta. Untuk pengeluarannya apa nanti dialokasikan kemana? Nanti tinggal evaluasi terkait dengan pemasukan dan pengeluarannya masing-masing. Baik, untuk video kali ini cukup kita membahas masalah setting. Untuk laporan kan insya Allah di video selanjutnya. Jangan lupa nanti disimak video-video yang sebelumnya jika memang video yang ini dirasa kurang lengkap. Ataupun jika ada yang mau ditanyakan silakan japri ya yang sudah simpan nomor saya. Insya Allah semoga ketika senggang bisa nanti kita saling tukar pikiran terkait arahan progres ini gimana baiknya nanti bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Barakallahu fikum.